Bung Ayu, saya itu saya selalu mengikuti kegiatan Sobat Ngarit. Tapi saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Mas Iyun. Bagi saya, pertemuan sejati itu adalah ketika selalu ada hadir dalam setiap momen, dalam setiap hal untuk mengembangkan Sobat Ngarit. Bukan berarti ketemu secara langsung, ketemu orangnya ngonten. Saya jujur, kalau dibilang saya pengen ketemu, saya pengen. Tapi saya kepengen ketemunya bukan buat konten. Saya pengen duduk berdua, saya kepengen tahu, saya pengen belajar hidup dengan beliau. Dengan kesederhanaannya beliau, dengan kerendahan hatinya beliau, dengan segala sesuatu yang beliau sekarang miliki, kenapa beliau masih seperti itu. Itu yang saya pengen gali dari Mas Iyun. Bukan karena saya kepingin selfie, saya kepingin bikin video. Saya pernah ke rumahnya beliau, tapi beliau lagi ada kesibukan. Saya juga tidak merasa kecewa, tidak. Karena bagi saya pertemuan itu semua adalah bagian daripada takdir yang Tuhan berikan untuk kita semua. Manusia di atas muka bumi ini. Kalau memang kita punya keinginan, kalau Tuhan belum mengizinkan, mau dikejar sampai manapun tidak akan pernah kita dapatkan. Lah, di sini saya pengen banget belajar dari beliau. Bagaimana sih beliau bisa memaintain hatinya? Bagaimana beliau bisa memaintain perilakunya? Bagaimana beliau bisa memaintain segala hal yang beliau dapatkan saat ini, tapi beliau tetap menjadi seseorang yang sederhana. Bahkan di satu VT beliau bilang, saya tuh kepingin, saya nggak mau kalau nama saya lebih besar daripada Sobat Ngarit. Itu kan, nah itu kan udah bukan orang sembarangan, Gung Ayu. Itu. Semua orang sekarang pengen dikenal banyak orang. Mohon maaf, semua kepingin dikenal banyak orang, semua kepingin di ini sama semua banyak orang. Tapi Mas Iyun lebih memilih untuk lebih yang dikenal itu adalah Sobat Ngarit. Makanya saya sangat sedih, bahkan juga saya sempat kecewa ketika teman-teman Sobat Ngarit yang menggunakan logo Sobat Ngarit, baju Sobat Ngarit, tapi tidak pernah mencerminkan perilaku, ya, akhlak seperti yang membuat atau yang mencetuskan Sobat Ngarit. Nah, Mas Iyun dihujat, beliau tetap tenang. Mas Iyun ini beliau tetap tenang. Cuma kadang saya yang agak gerah itu kalau misalnya beliau dihujat. Makanya kemarin kan sempat, kalau kebetulan saya memang suka boxing, Gung Ayu. Saya suka boxing. Sampai kemarin juga sempat saya mau naik ring beberapa kali ya, untuk keluarga Sobat Ngarit. Bukan dalam artian saya ini enggak. Kalau ngomongin pansos mungkin saya setiap hari ke tempatnya Mas Iyun, saya minta waktu, saya bikin video, enggak. Bagi saya pansos saya untuk Sobat Ngarit adalah mencerminkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya Mas Iyun keliling Nusantara untuk menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi sambil kerja, kalau beli tiket sendiri saya nggak mampu, Gung Ayu. Ini kan kantor yang beli tiket. Tapi nanti insya Allah kalau pas di Bali nanti ini apa namanya, saya silaturahmi. Kalau sama Pak Edi pernah nggak? Kalau sama Pak Edi pernah ketemu. Oh, soalnya dulu kan waktu Gung Ayu opening ya kalau nggak salah ya, salon. Maaf ya, ini temannya gue nelpon terus. Ini Oh, datang iya. barang ya. Ya, Gimana? diangkat aja dulu Gung Ayu. Enggak, biarin aja, udah tak tolakin. Tuh, nggak apa-apa kan pekerjaan. Jangan apa-apa, ngobrol aja dulu, nggak apa-apa. Aman kok. Ini datang barangnya. Oh, iya. Gua nanya udah ini udah sampai nggak barangnya? Iya. Ya, lanjut Pak Ustadz gimana? Saya tuh jujur kalau ketika dipanggil Ustadz itu saya sedih karena apa? Saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang. Mungkin saya sama juga dengan orang-orang Bali pada umumnya. Saya bertato, saya banyak tatonya. Intinya saya hidup di Bali cukup lama dan tradisi budaya yang ada di Bali itu juga cukup paham. Kalau dipanggil Ustadz saya merasa nggak pantas. Cuman kadang-kadang saya memang ngisi-ngisi pengajian itu aja. Tapi ya
Saya bukan ustadz sih Gong Ayu, saya cuma manusia biasa yang kepingin bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Yang penting adab berakhlak, yaitu sobat ngarit ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Laptop. Gong Ayu. Saya kan udah lama nih ngikutin sempat kalau Gung Ayu live gitu. Saya tuh kenal Mas Iyun udah lama. Seberapa kenal sebenarnya Gung Ayu sama Mas Iyun sebelum Sobat Ngarit ini besar? Kalau Bung Ayu kenal sama Mas Yun bilang udah lama kan, Ayu ya nggak pernah ketemu juga, cuman ya di TikTok Ayu ketemu. Iya. Ini apa namanya soalnya kan. Tapi pernah PK? Pernah PK dulu? Sering banget. Oh, dulu Mas Iyun sebelum terkenal kalau PK apa yang ditanyain tuh? Ya sama, gombal-gombalin. Oh iya, dia suka gombal ya? Gombal, iya. Ya kan habis itu setelah sekian lama kita ya Ayu kan kehilangan akunnya Ayu merintis lah dari nol lagi akunnya kan. Iya. Ya nggak pernah PK lagi. Habis itu waktu itu Mas Yun undang Ayu lagi. Ya, oke. Sekarang gini, ini harus jujur tapi Gung Ayu ya, jujur. Ini kan sebelum ada Sobat Ngarit besar kan. Ini harus jujur. Ketika Gung Ayu digombalin, sosok beliau yang sangat sederhana, mohon maaf nih, dengan pakaian yang sederhana, dengan itu kira-kira cewek mempan nggak kalau digombalin sama cowok yang seperti itu? Kalau dulu mungkin kalau masih followersnya sedikit ya, paling dianggap dipandang sebelah mata aja mungkin ya. Tapi Gung Ayu nggak pandang sebelah mata waktu itu. Sering bercanda sama dia, sering PK emang dari dulu. Oh gitu. Ya salah kayak sekarang. Ya tapi maksudnya dulu kan ya mohon maaf nih, Mas Iyun kan dengan kesederhanaan pakai topi, Gung Ayu dengan posisi Gung Ayu, mohon maaf kalau ngomongin Gung Ayu di Bali secara ya kan pasti paham lah yang maksud saya ya. Terus melihat sosok seorang Jawa nih datang ujuk-ujuk tiba-tiba gombalin dengan kesederhanaan beliau, Gung Ayu nggak ini siapa sih gitu, nggak gitu ya? Enggak, Goyu malahan dulu sering PK sama Mas Yun. Abis itu ada ibunya Goyu juga, sebelahnya ada kakaknya Goyu juga. Kita sering bercanda. Terus ini nggak apa namanya, Mas Yun mamerin sapinya nggak waktu dulu? Iya, enggak. Teman-teman yang bilang itu gini, itu juragan sapi itu gitu. Oh, tapi belum ini ya, maksudnya belum besar ya, maksudnya belum besar dulu ya. Followernya berapa waktu dulu followernya? Berapa ya? 400.000 kayaknya. Followernya ketemu Gung Ayu. Dengan sekarang followernya yang banyak itu, hatinya Gung Ayu gimana kira-kira? Biasa kayak dulu juga. Mas Yun juga sama kayak dulu. Emang kalau Mas Yun biasa aja sama Gung Ayu? Apa? Mas Iyun biasa aja sama Gung Ayu sampai sekarang, maksudnya ada perubahan nggak dari awal sampai yang di posisi sekarang? Biasa aja. Dia masih tetap rendah hati, nggak sombong dengan tapi biasa sekarang. Ya biasanya kalau diulang lagi itu pasti ada